Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinta Mayori. Saya dari kelas 5F Perbankan Syariah. Baiklah, di sini saya akan membuat video tentang materi yang berjudul Peran Statistik dalam Penelitian. Di sini dalam mata kuliah Metodologi Penelitian Ekonomi Islam yang dihimpun atau dibimbing oleh Ibu Febrianingsi MPD. Di sini saya kelompok 7 anggotanya, yaitu saya sendiri Dinta Mayori dan teman saya yang bernama Christina. Baiklah, di sini saya akan membahas poin yang ke-1, kedua, dan ketiga. Nanti akan dilanjutkan oleh teman saya Christina. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu tentang pengertian statistik. Statistik merupakan ilmu yang mempelajari tentang mengenai cara pengolahan, pengumpulan, penyajian, dan cara menganalisis data. Pengambilan keputusan dengan memperhitungkan ketidakpastian dalam data yang ada dan unsur dalam statistik. Adapun pengertian statistik menurut para ahli di Indonesia, yaitu yang pertama, menurut Profesor Dr. Sujana MA MSc. Beliau mengatakan statistik adalah suatu pengetahuan yang berhubungan dengan cara pengumpulan data, pengolahan penganalisisannya, dan penarikan kesimpulan berdasarkan kumpulan dari data penganalisisan yang dilakukan. Menurut para ahli yang kedua, yaitu menurut Anderson dan Barkov. Menurut mereka, statistik merupakan ilmu dan seni perkembangan dan metode yang paling efektif untuk pengumpulan pentabulasi data kuantitatif sedemikian rupa. Yang ketiga, yaitu menurut seorang ahli di Indonesia bernama J. Supranto. Menurut beliau, statistik adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang cara pengumpulan, penyajian, menganalisis data, serta mempelajari atau mengambil kembali kesimpulan secara umum berdasarkan hasil penelitian menyeluruh yang telah dilakukan. Yang terakhir, yaitu menurut Steele and Torrey. Menurut beliau, statistik adalah suatu metode yang memberikan satu cara untuk menilai ketidaktentuan dari penarikan kesimpulan yang bersifat induktif. Penjelasan yang kedua yaitu tentang manfaat dari statistik, yang diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu dalam ilmu pengetahuan, statistik berguna sebagai bentuk peralatan analisis dan interpretasi dari data yang bersifat kuantitatif dari ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyimpulkan berbagai macam data yang ada. Manfaat yang kedua yaitu dalam penelitian ilmiah. Statistik berguna untuk penyedia alat yang dipakai dalam mengemukakan dan menemukan kembali segala bentuk keterangan yang seolah-olah tersembunyi sebelumnya melalui sebuah rangkaian kata atau angka. Manfaat yang ketiga yaitu dalam kehidupan sehari-hari. Statistik dapat digunakan untuk bahan dan keterangan dari berbagai macam hal yang dapat diolah dan diafsikan dari segala bentuk fakta yang telah ditemukan. Selain manfaat, statistik juga mempunyai fungsi-fungsi penting, diantaranya yaitu sebagai fungsi interferensial. Fungsi ini berguna untuk meramal dan mengontrol populasi atau keseluruhan data yang didasarkan pada gejala dan peristiwa yang terjadi dalam kurun waktu penelitian berlangsung. Yang kedua yaitu fungsi deskriptif. Fungsi ini berkaitan dengan guna statistik untuk memahami, menerangkan, dan mendeskripsikan suatu peristiwa ataupun data yang dikumpulkan dalam suatu penelitian dan penyelidikan. Poin yang ketiga yaitu data dalam penelitian. Di dalam penelitian ada dua data yang diperlukan atau yang digunakan untuk bahan penelitian. Yang pertama yaitu data kualitatif. Maksud saya yaitu data kualitatif.
Data kualitatif secara sederhana dapat disebut dari hasil kategori pemberian kode untuk isi data yang berupa kata atau dapat didefinisikan sebagai data bukan angka. Data kuantitatif dapat dibagi menjadi dua, yaitu data nominal dan data ordinal. Data nominal itu data bertipe. Nominal adalah data yang paling rendah dalam level pengukuran data. Sedangkan data ordinal adalah juga data kualitatif namun dengan level yang lebih tinggi daripada data nominal. Yang kedua yaitu data kuantitatif. Data berupa angka dalam arti sebenarnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu data interval dan data rasio. Data interval adalah level pengukuran data yang lebih tinggi dari data ordinal karena selain dapat bertingkat urutannya, juga urutan tersebut dapat dikuantitatifkan. Sedangkan data rasio yaitu data dengan tingkat pengukuran paling tinggi di antara jenis data lainnya. Baiklah, hanya itu penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya tentang macam-macam statistik untuk alat analisis akan dijelaskan oleh Saudari Kristina. Sekian dari saya, jika terdapat kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kristina. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Dinta, yaitu bagian C, macam-macam statistik untuk analisis. Pengujian statistik untuk alat analisis yang digunakan dalam penelitian dibagi menjadi dua. Yang pertama, statistik deskriptif. Statistik deskriptif berusaha menggambarkan berbagai karakteristik data yang berasal dari suatu sampel. Statistik deskriptif seperti mean, modus, persentil, desil, kuartil dalam bentuk analisis angka maupun gambar atau diagram. Dan yang kedua, statistik inferensial atau induktif. Statistik inferensial berusaha membuat berbagai inferensi terhadap data yang berasal dari suatu sampel. Tindakan inferensi tersebut seperti melakukan perakiraan, ramalan, pengambilan keputusan dari dua variabel atau lebih. Statistik inferensial dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, statistik parametrik. Statistik parametrik digunakan dengan syarat data sebagai sampel harus berdistribusi normal atau diuji dengan uji normalitas terlebih dahulu. Jadi, sebelum menentukan pengujian normalitas terlebih dahulu, pengujian yang dipakai dalam statistik parametrik pertama diuji perbedaan. Di sini akan diuji apakah sebuah sampel mempunyai perbedaan nyata dengan sampel lain. Dan yang kedua, uji hubungan. Di sini akan diuji apakah dua variabel yang ada mempunyai hubungan pengaruh. Uji yang digunakan adalah korelasi Pearson atau data kuantitatif. Dan yang ketiga, analisis pengaruh. Di sini diuji apakah data variabel atau lebih mempunyai pengaruh. Uji yang digunakan adalah regresi. Regresi ada dua, yaitu regresi sederhana dan regresi berganda. Dan B, statistik non-parametrik. Statistik non-parametrik ini digunakan pada kondisi-kondisi penelitian tertentu. Yang pertama, uji perbedaan. Di sini akan diuji apakah sampel mempunyai perbedaan nyata dengan sampel lain. Uji yang digunakan adalah satu, uji Sigg atau uji tanda. Uji ini menggunakan tanda tambah atau kurang sebagai datanya.
Dan yang kedua, uji Mann-Whitney adalah salah satu uji statistik non-parametrik yang digunakan untuk uji sampel bebas yang berjumlah 2 sampel atau keduanya tidak saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Dan yang ketiga, uji Fitman merupakan metode non-parametrik yang digunakan untuk rancangan acak kelompok. Dan yang keempat, uji Kruskal-Wallis bertujuan menguji hipotesis bahwa beberapa sampel independen berasal dari populasi yang sama. Dan yang kedua, uji hubungan. Di sini akan diuji apakah dua variabel yang ada mempunyai hubungan pengaruh. Uji yang digunakan adalah korelasi Spearman dan data kuantitatif. Dan yang ketiga, analisis pengaruh. Di sini diuji apakah dua variabel atau lebih mempunyai pengaruh. Uji yang digunakan adalah regresi. Dan yang terakhir, bagian D, normalitas data. Data yang berdistribusi normal artinya data yang mempunyai sebutan yang normal dengan profit yang dikatakan bisa mewakili populasi. Sedangkan uji normalitas adalah uji untuk mengukur apakah data kita memiliki distribusi normal sehingga dapat dipakai dalam statistik parametrik. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.